Beda sekali lah dengan apa yang diomongin Thorsten. Dan ya itu, jadi aneh gitu kan, caranya kok salah gitu. Dan aku lucunya nih, karena anaknya nurut ya sama bajak laut itu tuh, ibaratnya bajak laut kan yang dibayar ya sama bapaknya dia untuk menjaga wilayah itu kan, karena zaman perang dulu ya susah kalau penjagaan wilayah itu tanpa ada bayaran, kayak bandit-bandit gitulah, kayak bandit gunung gitu kan, kayak di One Piece kan bandit gunung namanya, untuk jaga-jaga wilayah gitu, dari guard kan sama kayak tentara bayaran itulah cara bayangannya kayak gitu. Dan yang jadi target mereka ya, kau harus membunuh seseorang. Aku tahu apa siapa yang bisa dibunuh gitu kan, dia nyari korban. Korbannya itu salah satunya Thorfinn, ada dua. Thorfinn sama kawannya berdua tuh, CS lah berarti kan, budak lah. Jadi dibawa budaknya sama bajak laut nih, ada apa lah gitu kan, aku lupa ada apa, pokoknya suruh ikut mereka lah. Nah, ini tuan kata dia kan, silahkan bunuh dia. Si tuan ini takut nih, anak jadi tuan rumah nih kan, takut lah, dia nggak pernah ngebunuh orang, pengen jadi laki-laki sejati, bingung caranya ya, kayak gitu caranya kata bandit tuh. Pas dilawan Thorfinn itu diam cuy, lawan sampai saatnya, sampai kupingnya udah robek, kuping apa, kuping si Thorfinn tuh putus cuy, segini cuy, putus kupingnya. Pas hal itu udah berlebihan lah kan, luka udah banyak luka Thorfinn, dari tubuh tuh udah sayatan lah, luka bajunya koyak-koyak, udah kena sayatan pedang lah kan. Si Snake nih datang, Snake nih ketua dari geng ini nih, apa ya, ketua dari bajak laut ini nih datang. Ini orang baik sih, aku nengok lebih ke loyal ke ini anak buahnya ya, kayak kambing tuh. Si Snake ini baik orang, dia ngeliat si Thorfinn ini kok aneh, isinya aneh. Kalau orangnya, kalau namanya budak ya, kalau kena pedang ya, kena sayat badannya pakai pedang or something, didekatkan ke mukanya ndak bergeming kan aneh bagi Snake kan. Dia berarti mikir kalau Thorfinn udah biasa di skena perang lah gitu kan, udah terbiasa sama hal itu. Dia nggak takut sama pedang si Thorfinn nih, meskipun badannya berdarah, dia kena sayatan pedang, kupingnya udah putus sedikit, setengah kupingnya putus sebelah kiri atau kanan gitu, dia nggak bergeming si Thorfinn. Ini buat Snake nih ngetes Thorfinn jadinya kan, dia ngetes Thorfinn, dia langsung mau tebas si Thorfinn kan. Thorfinn tuh tiba-tiba refleks nahan pedangnya dia, keren kan. Thorfinn tuh pun terkejut gak. Awalnya Snake bilang, oh hebat dia, berani kata dia. Snake bilang gitu ke Thorfinn, langsung ditebas. Dan Thorfinn tuh terkejut karena dia ngelak or something, dia ngeblok atau ngelak gitu lah pokoknya. Dia nggak kena tebasan pedang di perut lah gitu intinya. Snake tuh langsung suka sama Thorfinn kan, suka. Dia langsung ngehukum si ini, anak-anak buahnya ngapa kok kayak ngebully gitu ke seorang budak ya, terlalu kayak gitu benar kan sama budak si Snake nih. Nah gitu. Sampai akhirnya chapter selanjutnya si Thorfinn sadar tuh, kayak pas dia sadar ngeblok tebasan pedang dari Snake tuh, dia mikir, kok aku nahan nih ya,
padahal aku mau mati loh sebenarnya. Dia mikir gitu harusnya, aku udah pasrah, nggak ada tujuan hidup kata dia, tapi ngapa aku nahan pedangnya dia ya, kayak nggak mau mati gitu. Berarti kayak gitu. Berlanjutlah tentang farmer-farmer yang bagi kita tidak menarik lah harusnya, karena dari ini season satunya Vinland Saga tuh banyak kelai-kelainya lah, bisa dibilang banyak actionnya. Tapi kalau season 2 nih aku bakal ngerti kalau orang bakal bosan sih dari season awal. Kenapa? Karena Thorfinn ndak ngelawan gitu, something like that. I don't know, nggak tahu lah, mungkin di book berikutnya mungkin bisa berubah lagi Thorfinn jadi lebih baik lagi, karena dia juga terpikir sama bapaknya, sama Askelat, yang mereka dua-duanya bilang kalau jadilah true warrior sejati gitu kan, yang nggak perlu pedang, yang nggak perlu pedang. Dari perkataan bapak itu masih nyangkut di Thorfinn. Yang dimana bagi aku zaman itu ya harus butuh pedang sebenarnya untuk melawan orang-orang yang kambing. Kalau diibaratkan, kalau Thorfinn bisa bangkit lagi dan megang pedang cuy, dia nggak bakal jadi slave cuy, dia bakal jadi ya mungkin Viking kayak bapaknya, karena badannya tuh kecil cuy, karena masih muda juga dia. Dan dia yang kerennya dari Thorfinn tuh dia pakai kayak dagger gitu, bukan pedang besar kayak biasa Viking pakai kan. Dia cuma pakai dagger, pedang 2 butik ini, kayak assassin gitu, keren deh. Lincahnya dia cocok sama pedang itu. Ya farmer lah, habis itu dia ada slack juga sama orang, masih slack lagi dia sama bajak laut di situ, sama farmer yang lain tuh ada juga slack juga dia, di mana dia udah nanam itu berbulan-bulan, nanam padi something like that, dicabutin. Ya ada nggak suka sama dia lah, yang namanya budak ya nggak boleh ngelawan sebenarnya, cuman mereka ngelawan, dan Thorfinn ngelawan waktu itu sama kawan yang ngelawan. Cuma tinju-tinjuan sih, tapi bakalan keren kalau dilihat di animenya. Soalnya ini kan anime kayak anime untuk dewasa ya, bukan shonen or something like that. Bukan, sorry ya kalau salah nyebut, aku nggak tahu juga shonen atau apa tentang Jepang gitu ya. Soalnya ceritanya tuh beda, ini untuk dewasa, jadi nggak, anime dewasa nih kayak nggak ada terlalu ini sama skill ya. Skill tuh kayak magic, skill karakternya tuh nggak ada ya. Kayak di tempat lain kan yang banyak anime remaja kan kayak ada skill-skillnya yang OP tuh ya, kayak Naruto, One Piece itu kan ada skill-skillnya mereka, ada kekuatan yang nggak masuk akal, yang kuat sekali gitu kan. Kalau ini tuh cuman cerita Thorfinn-nya ini, tentang dia tuh mikir ini butuh pedang gak sih, seperti bapak bilang ada tentang jangan balas dendam kata dia. Balas dendam tuh nggak ada gunanya kata dia. Bapak belum jadi true warrior cuy, nggak butuh pedang juga bapak ngelawan Thorkel ya, gila, tangan kosong anjing, pingsan Thorkel anjing, lebih kuat daripada Thorkel tuh, ngalah dia depan Askelat, depan anak, ngorbankan diri biar anak dibunuh sama kawan-kawannya yang di kampung tuh, biar nggak dibunuh sama si Askelat kan awal-awal tuh.
real true warrior tuh. Soalnya Thor juga ngerti dia bisa nyium bau ini, gila dah kau, dia bisa nyium bau dia bisa nyium bau ketua itu siapa ini gitu di depan anak buahnya musuh tuh, dia bisa nengok, dia bisa nyium bau ketuanya tuh siapa. Ditanya langsung, mau apa kau butuh kepala aku kan, bunuh aku aja tapi nggak usah nyentuh mereka. Gila kau, terlalu berpengalaman sampai tahu kayak gitu cuy. Dari orang yang jahat sampai jadi baik kayak gitu kan, wow, that's cool as fuck. True warrior bro. Lelaki sejati tidak perlu pedang. Edan. Yang nggak masuk akal di anime ini cuman ini sih, Torkel. Kalau Torkel tuh aduh, kekuatan terlalu kuat pak. Torkel yang kuat gitu masih kalah lawan Thor cuy. Logikanya kan gitu. Kenapa Thor lebih kuat tuh? Karena udah kena blackout sekali sama Thor. Tinju cuy, tangan kosong, pingsan langsung. Dan itu kan kawan dia, satu saudara. Torkel kan saudara dari Thorsen. Sampai di mana Torkel dan Kanut? Yang pas Kanut jadi raja, Torkel karena malas, dia kan suka perang si Torkel, dia dengan Thors. Torkel suka perang, kalau perangnya usai itu dia marah cuy sama Kanut, dia bilang kenapa jadi boring kayak gini, aku pengen perang gitu deh, ayo serang. Dan Kanut nggak mau hal kayak gitu, dia cuman pengen cara yang lebih ngeri lagi untuk biar dia bisa nguasain seluruh wilayah yang ada. Dan caranya lumayan ngeri sih sekarang kalau aku nengok. Aku nggak tahu dia bakal jahat kan enggak, cuman yang aku tengok kalau Kanut masih dapat screen on time-nya lagi dengan Torkel juga, pasti akan muncul lagi sih mereka. Nggak tahu untuk memperjuangkan apa ya, kalau aku mikir udah jadi real inilah dia, raja bagus lah, raja yang lumayan wow, lumayan kejam sih aku nengok. Dia ngebakar lahan orang yang nggak mau bayar ke dia, jadi lahan dia, ancaman dia sama Torkel. Alamak ngeri ya. Torkel ngomel-ngomel ke Kanut, tapi kok Torkel nggak nyentuh Kanut cuy. Karena Torkel tahu Kanut tuh the best ini aja menurut Askeladd. Askeladd kan bisa, karena pengalaman banyak mirip kayak Thor, Askeladd bisa ngelihat ini orang pantas jadi raja kan enggak. Dan dia ngelihat Kanut di situ, dia pantas jadi raja. Yang dulu katanya di matanya Kanut tuh mirip dengan Thor, makanya Torkel juga suka sama Kanut. Askeladd ada ngomong ke Kanut, ke Torkel gitu, aku nggak tahu apa rasanya, aku udah lama hidup katanya, aku bisa ngeliat nilai orang dari matanya, dari mukanya, dari semuanya, dan dia adalah raja yang cocok, dan dia cocok jadi raja gitu kan awalnya. Yang dimana awalnya kan tuh kayak benar-benar cupu, nggak ada skill apa-apa, cuma kayak gitu ya,
cuman anak kayak anak rumahan gitu, anak pangeran gitu lah ibaratkan, yang pengen dibunuh bapaknya sendiri oleh rajanya sendiri, di mana Askelat bantu dia naik. Aku harapkan jadi lebih kuat sih, dan bisa lebih ini sih, punya skill pedang mungkin. Kalau lihat di action mungkin keren ya. Kalau aku lihat Kanut tuh mirip kayak Griffith cuy, rambutnya putih gitu, panjang rambutnya kayak Griffith di Berserk, mirip, keren. Harapannya mukanya cute cuy, kayak cewek, rambut panjang anjay. Pas awal kemunculannya aku mikir cewek, rupanya cowok, mirip Griffith, keren. Itu mau habis bentar lagi kok. Ayo, bentar lagi. Lanjut ke book 5 tadi. Masih tentang farmer tadi sih. Kayaknya tidak perlu diceritakan lagi sih, kayak terlalu boring cuy book 5. Lebih ke perkenalan karakter baru sih. Karakter baru yang ada sama Thorfinn. Nah, dia punya kawan baru yang rambut merah tuh, yang ada di after credit di season 1 tuh ada aku nengok. Lu punya emang slave dia, kawannya Thorfinn, dan ada juga kayaknya Thorfinn juga tuh ngikut siapa ya? Ngikut siapa, kawan bapaknya dulu tuh yang tukang nelayan di Iceland kayaknya gitu. Kira itu cewek, kayaknya itu antara Thorfinn atau Kanut, soalnya rambutnya mirip ya, kuning keputih-putihan gitu. Pengen lihat lagi Snake or something. Dan ada karakter adik kakak yang mirip, anak buahnya Askelet juga ada di situ, anak buahnya Snake. Ya mungkin Snake bakalan jadi bapak keduanya si Thorfinn mungkin Thorfinn bakal ngikut Snake dan ketemu Canute dan bisa flashback, dan mungkin Thorfinn antara pengen ngebunuh Canute karena Canute terakhir ngebunuh Askelet dengan secara sengaja sama Askelet ya, di mana terakhir Askelet ngelindungi Thorfinn jangan kesini gitu, maksud Askelet nggak tusuk sama Canute. Dan gara-gara perkataan Torkel juga sih sebenarnya. Ya tapi jangan kata Torkel apa ya, ya sendaknya kalau kau punya anjing kau urus sendiri anjingnya gitu kan, kayak nusuk si Askelet kan.